Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, akhirnya mereka mendengar suara di jalan Huangquan yang mematikan. Semua orang mempercepat langkah mereka. Tiba-tiba mereka mendengar sumber air. Itu adalah sebuah danau. Warna air di danau itu ternyata kuning dan kotor, menunjukkan bau suram. Ada lepuh kecil di atas danau dan air mancur di tengahnya. Saat air danau dimuntahkan, semua orang berjalan di tepi danau dan napas kematian yang kuat terpancar dari danau itu, yang membuat mereka merasa mual. Tiba-tiba ada air jernih di danau kuning dan kemudian seseorang perlahan muncul dari air mancur. Seseorang itu sangat menakutkan, seperti monster. Tubuhnya setengah daging, setengah tulang. Sudah berapa tahun aku akhirnya melihat orang asing lagi. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri. Sosok itu sangat tidak menyenangkan. Semua orang merasakan dingin di sekujur tubuh dan seluruh tubuh merasa tidak nyaman. Apakah kalian ingin mati? Baiklah, pria itu menginjak danau kuning dan berjalan menuju semua orang. Xiaoyan merasakan sesuatu yang salah di hatinya. Samar-samar merasa bahwa dia berada dalam perangkap besar atau konspirasi besar. Tapi apa sebenarnya konspirasi ini? Siapa yang mengatur permainan lagi? Dia tidak tahu. Dia merasa bahwa Tang Haotian memimpin begitu banyak orang kuat ke dalam domain hantu. Tidak sesederhana yang dia lihat di permukaan. Mungkinkah Tang Haotian memasuki alam hantu bukan untuk menyelesaikan kontradiksi antara alam hantu dan kekaisaran Tang, tetapi untuk mencari sesuatu? Jika ini masalahnya, apa yang dia cari? Xiaoyan merasa bahwa ada yang memanipulasi semuanya. Jika kau dapat menahan pukulanku, aku akan melepaskanmu. Apakah kau mengerti? Pria itu berhenti pada jarak 10 kaki dari Xiaoyan. Berada sangat dekat dengan pria itu, semua orang merasakan ketakutan. Aku akan mulai. Apakah kau siap? Suara dingin pria itu perlahan terdengar. Huangquan Tian kemarahan. Pria itu mengeluarkan kekuatannya. Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Pria itu mengeluarkan teknik pertarungan yang tenar dari benua Dauqi. Mungkinkah orang ini juga dari benua Dauqi? Jika pria itu benar-benar berasal dari benua Dauqi, maka dia mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi pada benua Dauqi 10.000 tahun yang lalu. Mungkin ini semua adalah jawabannya. Menghadapi serangan Sonic yang sepenuhnya substantif, ekspresi Xiaoyan serius. Nyala api biru meledak, membungkus dirinya sendiri. Dan kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan yang sama. Huangquan Tian kemarahan. Boom! Dengan suara keras, dua Huangquan Tian kemarahan bergetar bersama. Dan semburan air kuning naik ke langit. Energi dendam Xiaoyan mengalir deras, seolah-olah dia telah menembus batasan alam. Energi dendam di tubuhnya seperti sungai Yangtze, seperti sungai yang bergelombang dan mengalir tanpa henti. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya sedikit menjauh, dan telapak tangan emas yang sangat besar tiba-tiba muncul menutupi seluruh danau. Tekanan seperti gelombang gunung besar menyapu, dan kepala ksatria naga bumi tiba-tiba terbentur, hancur menjadi awan darah, dan itu tampak menakutkan. Ksatria naga bumi meledak dan mati. 7 orang lainnya, Xiaoyan dan Long Jingxuan, berada di dalam situasi yang lebih baik dan menderita lebih sedikit trauma. 5 orang lainnya bereaksi relatif lambat, dan sebelum mereka sempat membela diri, mereka tersapu oleh gelombang suara yang sebenarnya. Mereka memuntahkan seteguk darah.
Setelah menerima telapak musim semi kuning Xiaoyan yang kuat, pria itu tidak melakukan apa-apa yang menunjukkan betapa menakutkannya itu. "Apakah kamu iblis Huang Quan?" Xiaoyan menatap langsung ke pria jelek itu. Dia menghela napas dan berkata dalam bahasa benua Dauqi, "Ya, aku memiliki nama panggilan yang disebut Yellow Spring Demon Sage atau Huang Quan Demon Sage. Bertahun-tahun yang lalu, tanpa diduga, berapa tahun berlalu dan seseorang masih akan mengingatku." Huang Quan Demon Sage berkata kepada Xiaoyan dalam bahasa benua Dauqi, "Siapa yang akan membayangkan Demon Sage Huang Quan yang begitu kuat di masa lalu dan kuat di dunia akan berubah menjadi hantu? Aku yang dulu bukan lagi aku yang sekarang." Huang Quan Demon Sage adalah orang yang mengaku paling dekat dengan Daudi. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa melukainya di benua Dauqi? Bagaimana mungkin Huang Quan Demon Sage datang dari benua Dauqi ke benua Originsi? Apa yang terjadi dengan Huang Quan Demon Sage? Bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang? Dan mengapa di alam hantu yang menakutkan ini ada misteri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa memecahkannya? Long Jingxuan, Wu Tian, dan Zhou Ping semua terkejut ketika mereka mendengar Xiaoyan berbicara dengan Huang Quan Demon Sage dalam bahasa yang tidak dimengerti. Xiaoyan penuh dengan keraguan. Dia bertanya dalam bahasa benua Dauqi, "Apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Bagaimana kamu menjadi seperti sekarang ini?" Huang Quan Demon Sage meraung keras, "Jangan pernah ingin menjelajahi rahasia ribuan tahun yang lalu. Jangan pernah." Huang Quan Demon Sage tiba-tiba menjadi sangat ganas dan seluruh danau kuning seperti mendidih, berjatuhan dan memancar dengan hebat. Tiba-tiba wajahnya menjadi sangat mengerikan, seperti monster yang tak tertandingi, bahkan menakutkan. Huang Quan Demon Sage berusaha mengejar Xiaoyan dan yang lainnya yang sebelumnya berusaha melarikan diri. Pada saat ini, suara dari Huang Quan Demon Sage tidak lagi terdengar. Semua orang merasa lega bisa lepas darinya. Domain hantu ini terlalu jahat dan penuh variabel. Jika mereka terus berjalan, kemungkinan besar mereka mati selangkah demi selangkah dan hanya kematian yang menunggunya. Jalan di depan sulit dipahami dan Xiaoyan ragu untuk melanjutkan. Suasana hatinya saat ini agak kontradiktif. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menemukan Sun-Er, tetapi dia belum pernah melihat bayangan Sun-Er. Xiaoyan dan yang lainnya beristirahat dan melakukan kultivasi di ruangan redup. Waktu berlalu, tidak ada konsep waktu di sini. Jadi, semua orang tidak tahu berapa lama mereka telah berkultivasi. Pada saat tertentu, Xiaoyan pertama kali bangun dari kultivasinya, berdiri mengibaskan debu dari tubuhnya, dan kemudian mengabaikan semua orang dan berjalan maju. "Xiaoyan, aku akan pergi bersamamu," Wu Tian berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan berjalan ke depan. Pada saat ini, orang lain juga bangun satu demi satu dan mereka melihat Xiaoyan pergi. Mereka mengikuti dengan cermat. Mereka berjalan melintasi gerbang hantu. Kemudian semua orang melihat dari kejauhan ada celah gunung besar di depan mereka dan ada gerbang gunung besar di bawah gunung. Mereka melihat sebuah prasasti batu besar berdiri di depan gerbang gunung yang di atasnya tertulis 3 karakter besar yang ditulis dengan darah Gui Mengwan. Xiaoyan dan yang lainnya merasakan semacam perasaan menyeramkan. Semua orang perlahan berjalan menuju ke gerbang hantu. Memasuki Guimen Pass, 2 lorong gelap muncul di depan mereka. 2 lorong, satu ke kiri dan satu ke kanan, mengarah ke 2 arah yang berlawanan secara diametral. Xiaoyan mengangkat bahu dan berjalan lurus ke lorong di sebelah kanan. Setelah itu, semua orang mengikuti. Lorongnya panjang dan gelap. Setelah berjalan di lorong yang gelap untuk waktu yang lama,
Tiba-tiba cahaya terang cemerlang muncul di depan mereka. Mereka melihat ada gurun yang sangat luas dan ada sebuah kota di padang pasir, dan di dalam kota ada banyak kastil. Semuanya merasa aneh. Tidak ada matahari di sini, tetapi cahayanya bersinar terang seperti dunia luar yang cerah. Semua orang berbalik dan melihat lorong yang gelap. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa lorong ketika mereka datang telah menghilang. Yang mereka lihat sekarang hanyalah dinding gunung yang mulus. Ada hal lain yang mengejutkan, yaitu kekuatan semua orang telah pulih dan tidak lagi tertekan. Setiap orang memiliki kepercayaan di hati mereka. Selama mereka memiliki kekuatan, tidak perlu takut ketika menghadapi bahaya. Xiaoyan, Long Jingxuan, Wu Tian, dan yang lainnya terbang menuju ke kota. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa ada kota yang aneh di sini. Di jalan ada banyak toko dan pintunya ditutup. Tetapi sepi dan tidak ada siapa-siapa. Mereka membuka beberapa toko satu demi satu. Tetapi toko itu kosong, tidak ada yang ditemukan. Seolah-olah ini adalah kota mati. Aneh, benar-benar aneh. Semua orang merasa tidak biasa dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Semua orang berbalik untuk sementara waktu di kota dan tiba-tiba menemukan bahwa mereka kembali ke tempat semula. Kemudian mereka berjalan maju ke arah yang berbeda dan akhirnya mereka kembali ke tempat semula. Mereka mencoba berkali-kali dan mereka terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berjalan, mereka akan kembali ke titik yang sama. Mereka tersesat. Mereka berjalan di sekitar kota mencari dan berharap menemukan jalan keluar dari kota. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di kota tidak ada konsep waktu. Mereka hanya tahu bahwa setelah waktu yang lama, Zhu Gepeng, Wu Tian, Zhao Feng, dan Yu Xiulao semua menumbuhkan janggut, dan Xiaoyan juga menumbuhkan janggut. Mereka tersesat di kota hantu yang hilang, seperti labirin besar membuat orang kehilangan diri sendiri, tidak dapat menemukan arah, tidak dapat menemukan jalan keluar. Karena itu adalah misteri, pasti ada solusi untuk diketahui. Tepat ketika mereka benar-benar runtuh, sebuah kastil yang megah besar muncul di depan mereka. Meskipun ada kastil yang tak terhitung jumlahnya di kota, kastil di depan adalah yang terbesar dan paling istimewa. Mereka melihat cahaya awan mengalir di kastil. Semua orang berjalan ke kastil. Ketujuh orang itu berjalan secara terpisah dan masing-masing pergi ke kastil untuk melihat apakah mereka menemukan sesuatu. Xiaoyan segera berjalan ke kastil tengah. Entah kenapa, perasaan aneh tumbuh di hatinya. Xiaoyan tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi panas dan kering, seolah-olah ada api yang menyala. "Ah!" Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Suara itu berasal dari kamar sebelah. Xiaoyan terkejut, terbang dan bergegas langsung ke kamar sebelah. Kemudian dia melihat Xun-Er. Begitu Xiaoyan memasuki kamar, dia melihat iblis yang kejam mencabik-cabik Kaoru. Wajah Xun-Er memerah dan dia sepertinya tidak memiliki perlawanan, hanya menghindar terus-menerus. Melihat ini, Xiaoyan meledak menjadi marah dan kemarahan yang mengamuk tersulut di dalam hatinya. Iblis yang mencabik-cabik Xun-Er adalah seorang pria berbaju putih bernama Yuzuku yang tampak seperti berusia 30 tahun. Xiaoyan bergegas ke depan dan mengeluarkan kekuatan pada lelaki itu. Lelaki itu terbang terbalik menghindari pukulan keras Xiaoyan. Mata Xiaoyan merah seolah-olah ingin menjemurkan api. Dia meraung, "Lelaki jahat, matilah!" Tinju bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar
seperti badai. Menghadapi aura kekerasan yang tak tertandingi, Yuju akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Tubuh terbakar Yasuo. Suara dingin Yuju terdengar dan dia mendorong tangannya. Bola api melingkar berpusat pada Wuju. Dengan cepat meluas keluar, menelan semua tinju bayangan telapak tangan Xiaoyan. Mau bermain api denganku? Dengan teriakan Xiaoyan, hati King Lian mengamuk dan membungkusnya. Api Xian terus meningkat, memancarkan suhu panas. Wajah Yuju sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa akan ada api yang begitu mengerikan di dunia. Pergi, Xiaoyan menunjuk dengan tangan kanannya, dan nyala api Xian berubah menjadi garis api, menyapu ke arah bola api. Begitu bola api menyentuh api jantung King Lian, bola api langsung melewati api di jantung King Lian dan pergi ke belakang api di jantung King Lian. Xiaoyan terkejut. Api aneh yang dikenal sebagai penguasa api tidak bisa menahan bola api. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Duar! Api menyebar, tetapi tidak terasa panas pada tubuh Xiaoyan. Xiaoyan berada dalam pengaruh emosi keinginan Yuju. Yuju tertawa keras dan tersenyum penuh kemenangan. Kamu telah terperangkap dalam emosi aroma keinginan. Dalam 1 jam, jika kamu tidak berhubungan badan dengan orang lain, kamu akan mati. Wajah Xiaoyan memerah, napasnya berat, dan ekspresi kesakitan yang luar biasa muncul di wajahnya. Di bawah pengaruh emosi keinginan, kesadarannya kabur. Kewarasannya telah sangat terpengaruh, dan dia menjadi gila. Rasa sakit yang parah menyebabkan pikiran Xiaoyan pulih untuk sementara, dan dia segera berteriak, "Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu untuk menopang punggungku." "Hahaha, mati sajalah kamu," tawa dingin terdengar dari Yuju. Yuju mendorong ke depan dengan telapak tangan. Dia mengeluarkan kekuatan penuh dengan membawa ledakan keras. Duar! Retakan menyebar di tanah. Tubuh Xiaoyan dan Yuju terbang pada saat yang sama. Tubuh Xiaoyan sedikit membungkuk. Seluruh tubuhnya seperti busur, siap untuk pergi. Tiba-tiba tubuhnya tegak dan sayap yang menyala terbentang di belakangnya dengan teknik tubuh gerakan 3000 guntur. Kecepatan Xiaoyan mencapai kekuatannya. Xiaoyan mengeluarkan tinju api dari lotus hijau panas. Dengan keras menghancurkan hati Yuju. Tertek, tertek, suara patah tulang terdengar dan Yuju langsung menyemburkan seteguk darah. Tubuh itu langsung jatuh. Tunggu pembalasanku, Yuju mengutuk dengan getir, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Xiaoyan terengah-engah dan sekarang dia hampir pingsan. Melihat Xun-Er napasnya semakin cepat, dia merobek pakaian Xun-Er dengan tidak hati-hati. Dia memeluk Xun-Er dengan erat karena takut dia akan menghilang dari matanya lagi. Dia ingin meluburnya ke dalam tubuhnya saat ini dan tidak lagi membedakan satu sama lain. Karena itu, dia memeluk tubuhnya yang setengah telanjang dengan erat. Xun-Er tampaknya telah benar-benar kehilangan dirinya. Matanya sedikit kabur dan kulit putihnya menjadi merah muda, berkilau dan bulat memancarkan kilau yang menggoda. Xun-Er bangun. Melihat mata Xun-Er, Xiaoyan terkejut dan dia sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiaoyan merasa bahwa ini sepertinya jebakan dan konspirasi Yuju. Mendengar napas Xun-Er, Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, tubuh halus di lengannya adalah cinta seumur hidup. Keduanya adalah suami dan istri. Tubuh lembut Xun-Er berputar, menggosok dan menggerang di lengan Xiaoyan. Dan tubuhnya yang halus seperti tanpa tulang terus-menerus menggeliat di pelukan Xiaoyan. Stimulus itu membuat keinginan dan api internal Xiaoyan yang sulit untuk ditahan. Dan garis pertahanan rasional berangsur-angsur runtuh.
Xiaoyan berteriak kesakitan dan akhirnya mendorong Xun-Er ke tanah tanpa ragu. Keduanya berguling di tanah. Xiaoyan dan Xun-Er terus berguling-guling di tanah. Xun-Er terengah-engah lagi dan lagi. Memutar dan menggosok Xiaoyan, terus-menerus merobek pakaian Xiaoyan. Potongan-potongan pakaian terkoyak dan pakaian mereka berdua robek bersih ketika mereka berbalik. Keduanya saling berhadapan tanpa sehelai kain dan bisa merasakan panas satu sama lain dari kontak fisik mereka. Tubuh halus Xun-Er berkilau seperti batu giok. Akhirnya mereka melakukan kikuk-kikuk dengan penuh hasrat di tubuh mereka. Berapa banyak mimpi siang dan malam, berapa banyak cinta matahari dan bulan. Semuanya berubah menjadi ciuman gila yang dalam, berisi cinta yang dalam, tercetak dengan keras di bibir merah itu. Ada sedikit keraguan Xun-Er dan ada tetesan air mata kristal yang tergantung dari sudut matanya. Setelah beberapa saat, mata Xun-Er menjadi kabur lagi dan dia dengan erat melayani Xiaoyan. Lidah yang lembut dan harum menembus bibir merah terang dan terjalin erat dengan lidah lembut lainnya. Sepasang tangan Xiaoyan terus memeluk tubuh Xun-Er dan Xun-Er juga memutar tubuh lembutnya untuk melayaninya. Tepat ketika Xiaoyan hendak melayang ke bawah, matanya berkedip dan kecantikan Xun-Er berubah menjadi penampilan Long Jingxuan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Long Jingxuan berubah kembali ke penampilan Xun-Er. Xiaoyan menyimpan jelas kejelasan terakhir, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, merasakan sesuatu yang salah di hatinya. Melihat Xun-Er berubah menjadi Long Jingxuan lagi, itu benar, itu adalah Long Jingxuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah pengaruh emosi keinginan, Xiaoyan mengira Long Jingxuan sebagai Xun-Er. Pada saat ini, Long Jingxuan tampaknya mendapatkan kembali kejernihannya dan berteriak ketakutan. Pada saat dia bercinta, tubuhnya yang seputih salju yang lembut ditekan oleh Xiaoyan dan keduanya terjerat satu sama lain. Long Jingxuan mendorong Xiaoyan menjauh, menatap Xiaoyan dan tidak bisa mempercayai fakta di depannya, dan kemudian berteriak ketakutan. Air mata langsung keluar dari matanya, dan Long Jingxuan menatap Xiaoyan dengan marah. Selama lebih dari 20 tahun, Long Jingxuan telah menjaga tubuhnya dan telah berkultivasi menjadi tubuh yang setengah tidak berperasaan. Tanpa diduga, Xiaoyan mengganggu latihannya. Tidak hanya mengambil ciuman pertamanya, tetapi juga merenggut keperawanannya. Bertahun-tahun latihan hancur seketika. Tubuh Long Jingxuan gemetar. Dia hampir tidak bisa mempercayai fakta di hadapannya. Dia mengeluarkan pakaian dari cincin itu dan mengenakannya. Dia menunjuk Xiaoyan dengan jari-jari putihnya yang gemetar dan berkata dengan suara gemetar, Kamu Xiaoyan, aku akan membunuhmu." Melihat Xun-Er berubah menjadi Long Jingxuan, memberikan pukulan besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan berteriak liar dan bergegas langsung ke kedalaman kastil. Ruangan di dalamnya sangat besar dan ada kolam di salah satu sudut ruangan. Kolam bening itu dipenuhi uap air. Tanpa memikirkannya, Xiaoyan bergegas langsung ke kolam, membuat pikirannya sedikit lebih sadar. Xiaoyan duduk bersila di kolam, membentuk postur kultivasi dengan tangannya, dan mulai berkultivasi. Mantra Bing Xinju diam-diam dibaca di dalam hatinya jernih. Bing Xinju adalah hukum Tao yang diperoleh Xiaoyan secara tidak sengaja. Meskipun tidak banyak membantu untuk meningkatkan kekuatannya, itu sangat membantu dalam mempertahankan pikirannya yang jernih. Seiring waktu berlalu, dengan tenang sedikit demi sedikit Xiaoyan tampak serius dan duduk di kolam. Air kolam di sekitarnya bergelombang dan air kolam mendidih secara tak terduga. Buam!
Pada saat tertentu, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan bangkit dari kolam. Seluruh air kolam terhempas ke udara. Xiaoyan berjalan masuk. Setelah melewati kamar, Xiaoyan akhirnya melihat ketujuhnya bergabung bersama lagi. Xiaoyan melirik Long Jingxuan dan melihat bahwa dia juga menatapnya, dan niat membunuh yang dingin melintas melewati matanya yang indah. Long Jingxuan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi barusan, dan bahkan lebih mustahil bagi Xiaoyan untuk mengatakannya. Mereka melihat gerbang batu besar, dan gerbang batu memancarkan suasana kuno. Banyak karakter kuno diukir di gerbang batu. Semua orang bekerja sama mendorong gerbang batu untuk terbuka. Di depan semua orang muncul tirai cahaya yang menyilaukan seperti pusaran. Segera ketujuh orang itu memasuki tirai cahaya yang berputar satu persatu, seolah melintasi dinding. Semua orang segera muncul di sisi lain. Apa yang muncul di depan semua orang adalah kota kuno dengan tembok yang rusak, rumah batu yang aneh, dan kastil yang elegan. Hal yang paling menarik perhatian adalah kuil kuno para dewa dan setan di pusat kota. Apakah dewa dan iblis benar-benar ada di dunia ini? Sebelum itu, Xiaoyan tidak percaya di benua Dauki Daudi seperti dewa, dan dia adalah puncak Daudi. Dia tidak pernah percaya adanya dewa di dunia ini. Tetapi pada saat ini, dia melihat kuil dewa dan iblis yang megah. Dia percaya ternyata ada dewa dan iblis di dunia. Gurr! Tiba-tiba ada suara keras di arah kuil dan seluruh dunia tampak bergetar. Ketujuh orang itu terbangun oleh suara keras. Tubuh mereka bergetar, berubah menjadi 7 aliran cahaya dan terbang ke arah aula para dewa dan iblis. Suara tabrakan energi datang dari kejauhan, dan rumah-rumah langsung pecah berkeping-keping, dan riak energi dahsyat menyapu dari arah kuil dewa dan iblis. Seseorang ternyata bertarung di depan kuil. Ketujuh orang itu melihat dari kejauhan bahwa di depan kuil dewa dan iblis ada kotak dewa dan iblis yang sangat kosong. Di sekitar alun-alun itu berdiri patung dewa dan iblis yang tinggi. Di alun-alun, puluhan sosok saling bersilangan, bertarung dengan sengit. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut dan senang, karena mereka akhirnya melihat orang yang mereka kenal di antara kerumunan yang bertarung dengan sengit. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.